gua dulu itu mudik gitu sama orang tua gua pakai Avanza gitu. Kalau kata anak-anak sekarang apa namanya, healing paru-paru. Pernah dulu ya? Healing paru-paru. Mas Yogi, ini kenapa di hall ini tiba-tiba ada rumah Tarsan, Mas? Rumah Tarsan. Itulah alasan kenapa banyak orang-orang Jawa di Suriname. Mana nih mereka? Iya. Hari ini dia udah capek nih. 800 kilo gua. Woi, astagfirullahaladzim. Gantian dong nyairnya. Tentang banget kayaknya nih. Gantian. Astagfirullahaladzim lagi gua. Jawabannya. Dah, gantian ya? Oke. Oke, boleh dong. Nih, lanjutin ya. Jadi ya. Oke. Jadi jalan ya. Oke. Thank you banget nih. Ya udah. Dah. Tar dulu nih, jadi kita sampai tukeran mobil sama kumparan tuh emang mau ngapain sih, Dak? Nah kebetulan Mi, kita kebagian perjalanan eksplorasi New Veloz HEV Lintas Nusa. Jadi satu mobil ini bakal dibawa dari Lombok nih kemarin sampai bagian barat Indonesia sana. Nah iya nih, tepatnya kita estafet sama tim kumparan di Yogyakarta dan langsung kita bawa mobilnya ke Muntilan sampai finish di Bandung nantinya. Dalam kondisi nggak boleh dicuci nih ya bodinya berarti. Wah seru juga nih, jadi debu-debu dari Lombok bakal nempel terus di mobil ini sampai sana. Tapi Mi, tiap etapa itu ada temanya. Untuk bagian kita ini ngangkat Heritage in Motion ya. Benar, jadi kita bakal selalu align sama yang namanya hal-hal vintage, berbau peninggalan Belanda, makanan atau bangunan lokal yang udah lahir sebelum kemerdekaan, tapi harus masih eksis atau paling enggak beradaptasi sama zaman dan bisa kita catat destinasinya buat liburan sama keluarga. Oke, kalau gitu langsung aja kita go Mi. Gas! Gua dulu. Pakai nyerobot. Oke lah, berarti ini kita Iya, berangkatnya dari mana, Dak? Daerah Muntilan berarti ya? Iya, dari Muntilan. Jadi walaupun kita kemarin itu udah ambil mobilnya di Jogja ya Mi, dari tim sebelumnya, tim kumparan, tapi kita bener-bener melakukan start perjalanan ini itu dari Muntilan. Betul. Mengusung tema Heritage in Motion nih kita dalam program kali ini. Dan bicara hal itu, kita juga nih ada di tempat atau berangkat dari tempat yang gak kalah spesial Mi. Bener. Jadi kalau teman-teman ke daerah Muntilan, itu mungkin bisa nggak nyangka karena masuk. Pokoknya masuk gitu ya. Tiba-tiba ada satu rumah utama bangunan tua yang mana usianya itu udah lebih dari 100 tahun. Dan ini adalah rumah yang masih diteruskan dari kakek buyutnya sang pemilik sekarang, Mas Uki, ya kan? Bisa dibilang sini hidden gem buat penginapan, tapi Betul. tenang aja, kalau untuk penginapannya itu baru, jadi Baru. nggak ada kesan yang aneh-aneh. Betul. Kita enjoy banget kalau nginep di sini. Betul, itu modern di belakang, tapi masih temanya ada vintage-nya juga, Iya. keren lah gitu. Enjoy banget di sini. Dan ini rumahnya anyway deh ya, Hmm. udah lebih dari 100 tahun, limasannya ukurannya extra large kata Mas Uki yang pemilik dari penginapan ini, dan masih terpelihara dengan kondisi yang mayoritas masih sama. teman-teman. Luar biasa, Keren. bisa adaptasi berarti ya. Betul. Mi, sebelum berangkat, Nah. udah sarapan belum? Udah dong tadi. Sarapan apa nih? Gudeg Bogamping. Gudeg Mogang. Bogamping. Gimana? Coba ceritain. Jadi unsur manisnya nggak terlalu kuat, gurihnya balance juga, dan ayamnya tuh ketika kita suwir-suwir, itu selain empuk masih merah gitu, gokil sih. langsung lepas-lepas Langsung ya? lepas-lepas. Oke. Ada deh. petenya lagi. Wah, Gokil. luar biasa. Gokil. Jadi nggak sabar nih Mi, kita bakal ngelanjutin perjalanan ke banyak tempat lain yang pasti lebih menarik gitu Iya, ya. betul. Kan kita nih lagi BM ngelihat yang vintage, baik kolonial, yang lokalnya, pokoknya kita pengen lihat ya bangunan-bangunan vintage. Kita juga pengen ngulik apa sih sebenarnya dulunya dan sampai sekarang tuh apa. Iya. Dan ada beberapa kota yang akan kita kunjungi tentunya, serta ada satu tempat yang baru dibuka belum lama Betul. Vintage, tapi tadi itu kuncinya, adaptasi. dan masih Gitu. eksis. Dan masih eksis sampai sekarang. Mari kita berangkat. Siapa yang mau duluan nyetir? Boleh gue Mi? Oke, kita Siap. berangkat ya. Wah, asik banget nih Mi. Akhirnya kita jalan-jalan beneran nih Yoi. pakai New Veloz Hybrid EV. Dan karena salah satu tujuan perjalanan kita ini pengen cari tahu juga ya Mi ya seberapa efisien mobil ini, makanya tadi kita udah ngisi bensin pakai BBM RON 92 tentunya. Betul. Kita isi full lah gitu Mi ya.
gitu. Nanti akan kita ukur dengan metode full to full tentunya. Iya, biar ketahuan. Soalnya kita juga butuh pembuktian lah. Apakah ketika transisi dari Veloz biasa ke Veloz hybrid ini memang benar-benar signifikan dan terbukti gitu, apakah efisien gitu ya si Veloz hybrid itu si bensinnya. Karena sepengalaman gue deh ya, pakai hybrid Toyota, dia bukan soal iritnya aja, tapi konsisten ketika dipakai di berbagai medan gitu loh. Tetap dapat irit lagi gitu. Nah, ini kita nggak tahu nih jawabannya akan seperti itu juga apa enggak gitu kan. Iya, betul. Ya, Dan kita sekarang udah ada di Magelang sih ya. Udah ada di lagi. Magelang, dan sebelum nanti akhirnya kita ke Semarang, ke Bandung segala macam, kita mau muter-muter dulu sebenarnya di sini. Ada banyak hal vintage sebenarnya di Magelang ini, Mi. Lemper lama. Bukan dong, basi, nggak enak itu. Nah, tapi memang termasuk makanannya, Mi. Oke. Gitu. Makanan di Magelang ini banyak yang vintage, dia udah eksis dari lama juga. Dan sebenarnya ini termasuk dessert sih, Mi ya. Itu ada yang namanya es krim mahkota, Mi. Cocok lagi Iya hujan kan? gini ya. Nah, iya. Cuacanya mumpung lagi hujan nih, lagi dingin, kita tegaskan lagi kita jajan es krim. Oke. Es krim mahkota yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 41 Magelang ini memiliki sejarah panjang yang justru bermula dari sebuah toko roti bernama Bishing Ho, asal Ambarawa. Pada 1932, Bishing Ho mulai melakukan ekspansi dengan membuka cabang di beberapa daerah, termasuk di Magelang ini. Seiring perjalanannya, nama toko ini sempat berubah menjadi Toko Roti Queen, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Mahkota pada masa Orde Baru yang bertahan hingga saat ini. Sampai sekarang, Mahkota tetap mempertahankan keotentikan rasa es krim dan arsitektur bangunannya yang asli. Menikmati es krim di sini bukan sekedar soal rasa, tapi juga merawat ingatan tentang sebuah warisan yang tetap eksis sejak puluhan tahun silam. Gini deh nih rekomendasi lo nih deh ya. Es krim Gimana? mahkota. Mahkota. Udah lama juga nih deh ya. Udah lama, Mi. Dan mungkin lu tadi mampir ke sana. Mbaknya cantik kan? Jujur ya. Ya kan? Kalau nggak salah dia tuh di sana nggak banyak ya pilihan rasanya, Mi. Cuma fokus sama satu rasa gitu. Ini satu rasa doang, gabungan antara vanilla, coklat sama mocha sih inget gue tadi. Widih, mantap. Bentuknya tuh dia kotak gitu ya. Kayak batu bata. Iya, terus kayak di kayak dibungkus sama foilnya butter atau mentega. Nih, si ini tuh. Kita tes kali deh. Lu mau gue bukain? Coba lu dulu deh, Mi. Oke, gue dulu ya. Ini tapi sulit dideskripsikan nih. Tapi ini rasa yang sangat jadul. Serius lu, Mi? Iya, gimana ya? Jadi bukan tipikal es krim milky, tapi benar-benar es gitu. Es dengan rasa-rasa mocha, vanilla di tengah, terus ada coklat di pinggir. Segernya sih dapat sih ya. Iya. Apalagi di cuaca yang Hujan. sejuk mendung kayak gini. Lu makan tidak? Nantinya? Gue pasti makan itu, Oke. tapi gue coba fokus nyetir dulu, Mi. Oke. Kita lanjut lagi jalan kemana nih, Dak? Kita mau coba cari pemandangan-pemandangan yang hijau ya, Yoi. yang sejuk-sejuk, yang ya bikin mata seger lah gitu. Kalau kata anak-anak sekarang, apa namanya? Healing paru-paru. Pernah denger lu ya? Healing paru-paru. Di tempat yang bisa dibilang jauh dari polusi lah ya, nggak ini Jakarta gitu. Katanya juga cakep ya? Ini Cakep. ke daerah situ tuh. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Ngomongin makanan bulu, Mi. Kita jalan-jalan nih, Mi, di tempat yang sejuk banget nih, Mi. Sejuk. Ya, Lumayan tinggi juga ya ini ternyata ya. banget. Jadi kita tuh ini jalur ketep apa ketep sih? Nah, itu ada ya mungkin versi orang masing-masing ya, Masing-masing. beda-beda, tapi ketepas kalau gua sering dengar sih Oh orang gitu. bilangnya kayak gitu. Ketepas. Iya, dan- Area Kopeng ya berarti ke arah Kopeng maksudnya. Iya, teman-teman yang tahu daerah ini mungkin nggak asing lah ya. Ini tuh nanjak banget. Asli dari tadi ini baru agak santai nih. Baru agak santai. Tapi menuju ke sini tuh kita agak lumayan ya. Iya, Ini ya sudutnya. gradiennya tajam-tajam, nanjak-nanjak, dan itu menjadi tantangan tersendiri nggak sih, Wi?
untuk sebuah kendaraan ya, tanjakan itu tantangan. Iya, pasti. Tapi dengan format hybrid ini gimana menurut lo? Gue tadi hanya melihat ya gitu. Belum merasakan. Tapi coba lu ini aja, lu konfirmasi nih. Menurut gue tadi ketika lagi nanjak, dia jadi punya extra power gitu ya. Ada assist lagi gitu ya dari motor listrik yang mana bikin dia jadi lebih nyantai untuk nanjak di sudut yang cukup tajam, Iya, ya kan? kebantu lah ya. Kebantu untuk banget. nanjaknya itu. Kebantu banget. Gitu. Ya itu emang salah satu benefit dari elektrifikasi yang bisa kita dapat sih Mi ya, dari mobil-mobil sekarang itu. Gitu ada di New Veloz Hybrid EV. Dan yang kita senengin lagi nih Mi, kalau bawa mobil hybrid kayak gini, itu ada kemampuan self charging. Oke. Ya, nanti kita ada di tanjakan dan pasti itu nanti kita akan ketemu turunan artinya. Di situ kita bakal dapat asupan baterai yang ada di mobil ini bakal keisi lagi tuh teman-teman. Gitu. Dan ini jangan lupa juga teman-teman, ketika teman-teman berhenti, kalau posisi transmisinya ada di N, itu dia nggak akan recharge sama sekali si baterainya. Jadi dari mesin tuh flat aja, nggak ngisi ke baterai. Tapi kalau ada di P atau ada di D dengan posisi auto hold, nyala kan bisa kan, kalau di sini ada auto holdnya. Jadi kita di D pun nggak apa-apa kalau lagi di lampu merah, itu dia tetap recharge juga teman-teman. Dan teman-teman juga mungkin jangan lupa di Veloz itu dia juga punya power mode. Di sini ada power mode atau eco mode. Kalau jalan-jalan kayak gini, karena mobil ini irit, nggak usah takut lah pakai power mode, gas aja gitu. Agak cuek aja sih. Setelah nanjak-nanjak, kita sempat istirahat sebentar di area hutan pinus yang masih asri. Sekalian tukeran nyetir juga nantinya. Di sini tuh kelihatannya mulai jadi tempat keluarga wisata dan dipakai piknik-piknik santai sih mestinya juga oke ya. Jalannya tuh meskipun nanjak udah bagus buat berbagai jenis mobil. Tapi kalau mau iseng-iseng kayak kita masuk ke jalan tanah juga bisa. Siapa tahu mau explore area hutan pinus ini sama keluarga, safe aja ya lokasinya. Cuma di akhir tahun ini agak hati-hati aja. Soalnya kita sampai ngusir-ngusirin binatang buas nih dari kap mesin mobil. Ngomong-ngomong, buat yang belum ngeh, di Veloz Hybrid ini nggak sebatas nambah motor listrik, tapi ada beberapa update yang tentunya makin melengkapi kebutuhan keluarga. Salah satunya adalah lantai di baris kedua ini, karena ternyata jauh lebih flat daripada versi yang non-hybrid, yang tentunya bikin ruang gerak kaki lebih fleksibel lagi. Selain itu, head unitnya juga baru, fungsinya bertambah, salah satunya adalah bisa baca kartu elektronik, udah gitu Android Auto dan Apple CarPlay-nya wireless pula, ada kamera 360 yang mana sudut pandangnya variatif, dan kalau kita pakai Zen otomatis ngeliatin blind spot yang kita tuju. Praktikal banget ya. Apalagi ada tambahan wireless charger nih, yang mana tetap dilengkapi juga dengan beberapa spot buat colokan USB, jadi nggak bakal rebutan. Terus kalau mau ekstra lagi, ada juga kok varian yang punya TSS alias ADAS, dan fungsinya nambah di versi hybrid ini, yaitu punya adaptive cruise control yang mana bisa ngikutin mobil depan sampai berhenti. Gokil ya sekarang Veloz. Kalau tadi gue udah nyobain dan nyeritain rasanya nyetir mobil ini ke lo, sekarang coba deh lo kasih gue impresi lo kayak gimana? Ketika ditambahin motor listrik seperti ini, gue seneng sih sensasinya, apalagi ketika lagi EV mode-nya doang. Iya betul. Iya kan? Gue juga ketagihan itu ketika lo misalnya lagi jalan pelan ya, lo keluar dari parkiran apa segala macam, dan lo ada di EV mode, dan bahkan tadi sempat nanjak walaupun nggak signifikan jaraknya. Benar. Kita bisa tetap kuat mobil ini nanjak dengan EV mode. Ya, tapi ya tadi itu walaupun jaraknya nggak begitu jauh gitu. Iya, si EV mode-nya ya. Iya, tapi ya hybrid tuh teknologi modern yang mungkin sekarang sederhana tapi fungsinya banyak gitu. Iya betul. Apalagi teknologinya kan tidak terlalu rumit gitu ya, hybrid yang seperti ini tuh. Formatnya seri paralel, dan mungkin kedepannya juga nggak butuh maintenance yang semahal baterai-baterai teknologi di atasnya, baik baterai motor listrik, baterai PHEV, dan ya udah pasti ngasih benefit dengan efisiensi bahan bakar. Tapi itu sih hal yang membuat gua agak cukup amazed juga bahwa ini tuh dulunya kakek buyutnya di tahun 2003 adalah sebuah Avanza yang sangat sederhana gitu. Betul. Iya kan? Dan sejujurnya Mi ya, perjalanan kali ini membawa iterasi terbaru dari sebuah Veloz yang sebelumnya adalah Avanza, itu ada sentuhan emosional sendiri kalau buat. Oh ya? Iya. Oke. Apalagi ke Magelang. Oke. Ya. Tempat gua dulu itu mudik gitu sama orang tua gua pakai Avanza. Gitu. Serius sih? Iya lah. Iya. Oke. Iya Mi. Terus. Bentar, malu Mi. Gak apa-apa.
Waktu kecil gue mudik ke Magelang pakai Avanza 2008. Oke. Ya praktis Avanza itu juga jadi mobil awal-awal gue belajar nyetir Oke. gitu, dan dari yang artinya itu masih format rear wheel drive ya. Iya, benar. Dan sekarang udah secanggih ini, se-advance ini. Iya. Iterasi terbarunya walaupun bernama Veloz dia. Iya. Walaupun dia sekarang adalah dua mobil yang berbeda tuh antara Avanza dan Veloz kayak gitu sih. Gue jadi gak nyangka lagi. Jadi gak nyangka. Aduh, mati subasa. Bisa jadi nggak cuma Mada ya yang punya kenangan sedalam itu sama Avanza maupun Veloz. Apalagi kita tahu nyaris sejuta umat pakai mobil ini di seluruh Indonesia. Mungkin suatu saat Veloz HEV ini juga bakal jadi kenangan banyak keluarga ya. Karena hybrid yang satu ini hadir di kelas LMPV yang harusnya relatif bisa menjangkau dan dinikmati banyak kalangan. Dengan prinsip yang sama juga seperti Avanza dulu. Harusnya mudah dipelihara, durable, dan kita tahu jaringan Toyota di mana-mana juga ada. Dari mulai Nasmoko, Auto 2000, dan sebagainya bakal gampang banget kita temuin. Bahkan saat jalan dari Muntilan, Salatiga sampai ke arah Semarang, kita selalu nemu kok. Tadi gue udah rekomendasi nih di Magelang. Snack favorit keluarga gue dari dulu itu ada es krim mahkota nih. Iya. Gue sekarang pengen nanya ke lu nih, rekomendasi lu apa nih sebagai orang yang suka banget vintage kayaknya nih? Iya, gue kan pecinta nenek-nenek. Dan kakek-kakek. Iya, betul. Iya, bagus. Nah, dan gitu kakek dicebokin lu aja. Iya, nenek dan kakek gue. Iya. Oke, kemana kita? Ini lebih mundur lagi. Es krim mahkota mungkin boleh dia hadir sebelum merdeka ya, 1930 di situ. Ini jauh. Dan ini tempat baru dibuka. Oke, abis dipugar Abis gitu ya. dipugar. Benar. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi sih, kayaknya kita telepon. Nih, ada om gue. Siapa om lo? Ini Apple CarPlay lu connect kan? Connect, wireless Coba. lagi? Wireless kan? Oke. Wireless. Coba lu kontak om gue. Nah, telepon aja ya. Siapa nih? Gue gak kenal nih. Assalamualaikum Om Dendels. Waalaikumsalam. Sehat Om? Sehat. Ya. Ada apa? Kita bade naros soal anu benteng teh eta teh tahun seberapa sih? Kenapa saya diajak ngobrol Garut ya? Saya menir. Itu benteng yang kamu tanya. Kawan-kawan setelah saya bikin buat markas militer. Dibangun tahun 34 sampai tahun 45. Cuma depannya 1800. Jadi udah lama banget. Banyak sejarah yang ada di situ. Dari kejayaan teman-teman saya sampai masa kelam. Oh, nya. Menarik juga ya. Om, punten Om. Abi teh kan keur nyetir Om. Jadi ada hese si Om mangga lanjut we Om eta kerokan mah ku si bibi we nya. Engke kabaran mah mayarna ku abi. Ya sudah sana durhaka kamu. Om Dendels. Itu lebih ngejelasin lagi gitu tentang ininya, tapi kita lebih tepatnya lagi kita harus kunjungin. Iya. Makanya gue yang nyetir. Oke, ya kan? Lo yang tau jalan nih. Akhirnya kami sampai di Ambarawa dan langsung menuju Benteng Fort William 1. Sore-sore gini jadi waktu yang pas buat jalan-jalan di area sini karena relatif adem. Apalagi kalau lagi cerah, sekelilingnya bisa kelihatan gunung. Anyway, ini adalah benteng peninggalan kolonial Belanda yang baru hitungan bulan selesai dipugar dan punya kisah yang menarik sekaligus kelam. Ini dulu benteng peninggalan Belanda 1834 dibangunnya. Ini diperuntukkan untuk camp militer, artinya barak tentara-tentara Belanda sebelum dipisah divisi ya, artinya sekarang mungkin namanya resimen induk ya. Oke. Nanti dibagi ke perkesatuan, kavaleri, infanteri, dan sebenarnya pembaginya ada di sini. Dan memang selama kita keliling, kelihatan banyak bangunan bekas kandang kuda dalam jumlah besar yang jadi andalan pasukan kavaleri Belanda. Begitu juga lubang-lubang bekas nempatin senjata artileri di masa lalu. Kompleks bangunan ini tampak kuat nuansa militernya, dengan dinding-dinding tebal, menara perimeter, serta beberapa bangunan yang sengaja dibuat terpendam ke dalam tanah sebagai salah satu strategi perang saat itu. Makanya disebut benteng pendem oleh masyarakat. Belasan ribu tentara Belanda pernah ada di sini dari Tamtama sampai Perwira, yang dalam perjalanannya saat pendudukan Jepang
Justru tempat ini menjadi salah satu camp interniran untuk tawanan militer dan penduduk sipil khususnya orang keturunan Belanda yang udah pasti dibumbui dengan kisah-kisah klasik khas camp konsentrasi yang tidak menyenangkan ya. Fakta uniknya ada bagian sayap benteng yang justru sampai sekarang masih berfungsi sebagai penjara aktif di Ambarawa. Jepang masuk, kemudian kan dipakai untuk camp interniran. Camp interniran itu kan bekas-bekas tentara Belanda dulu. Itu ditawan oleh Jepang. Jadi di mana? Di sini sampai ujung sana, di sini sampai ujung sana. Terlepas dari kisah markas tentara penjajah serta masa kelam setelah pendudukan Jepang, hari ini Benteng Fort William I kembali hidup lagi dengan fungsi yang beradaptasi dan gak lagi memberikan nuansa kelam. Sebaliknya membuat kagum dan senyum para wisatawan yang datang. Tempatnya kita optimalisasi ya, bahwa tempat yang seindah ini kenapa nggak dimanfaatkan. Kalau pagi sini itu kelihatan jelas sekali Gunung Merbabu, Telomoyo, Andong sama Ungaran. Oh, jadi kelihatan empat ya? Empat sisi gunung terlihat. Iya. Oh iya, saiki ora ngelakoni rekosone kayak biyen. Ya, kayak gitu. Ngerti nggak, Pak? Saya orang Sunda, Pak. Punten pisan ya, Mas. Setelah puas explore Fort William sampai sore, kita lanjutin lagi perjalanan buat bermalam di Semarang. Karena paginya bakal lanjut explore kisah kota lama sama orang yang lebih paham sejarahnya. Kemarin kan kita udah jalan-jalan ke Benteng Fort William yang cukup Betul, tua Bu. ya, Dek, ya. Hari ini kita jalan-jalan lagi ke kawasan yang nggak kalah tua. Betul, kita di Iya. Semarang ya Mi ya. Yoi. Ini tempat yang ikonik banget. Benar. Tapi rasanya harus ada orang yang bisa menceritakan lebih dalam. Betul. Kita ketemu sama orang ya Mi Kita ya. ketemu orangnya, ntar kita kontak. Gue taruh tas dulu. Oke. Masuk dulu. Yeah. Mas, Semarang panas banget nih, Mas. Yes. Mampir ke Semarang sih, Mas. Alasannya apa, Mas? Alasannya satu, kita wujud pekerjaan. Aduh. Enggak, tapi pertama yang paling menarik adalah kok bisa ya Mas ya, tiba-tiba ada arsitektur satu kawasan ya deh, Betul. bener-bener Belanda banget, Eropa banget, yang mana mungkin di era itu masih bersinggungan sama kekuasaan Mataram gitu Mas, kok bisa gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik mundur, Mas, Ya. jadi kawasan tempat kita berada ini, kawasan kota lama ini memang dulunya berawal dari sebuah pos dagang VOC yang diizinkan oleh Mataram, kemudian diberikan di abad ke-17. Ya. Dan kemudian berkembang dari yang hanya sebuah benteng, Five Book itu, terus berkembang menjadi sebuah kota dengan sebuah kelengkapannya. Karena niaga di kota Semarang semakin berkembang. Kita nggak punya apa-apa, Mas. Kita tandus. Tapi daerah selatan, daerah Forsten London atau kekuasaan Mataram itu menggantungkan pelabuhannya untuk arus barangnya itu di Semarang. Nah, ini Mas kebetulan ada peta nih, Mas. Oh ini peta Mas Ini ya? peta, Mas. Ini bukan sebenarnya sebatas. Nggak sebatas manhole. dekorasi. Jadi ini adalah peta kota Semarang di tahun 1780-an. 1780, itu berarti masih VOC ya? Masih VOC, Masih Mas. VOC, oke. VOC. Dan dulunya yang tadi saya bilang ada pos dagang VOC itu berasalnya dari sini, Mas. Ini ada benteng Five Book. Tadinya cuma sekecil ini terus langsung berkembang. Jadi ke kawasan seperti yang kita lihat sekarang. Faktanya, Mas, dari masa ini sampai sekarang jaringan jalannya tidak ada yang berubah. Masih Saat sama. ini kita lihat ini itu masih sama seperti itu. Kita berada di sini, di Jalan Gereja atau Kerkstraat, karena ngadep ke gereja penutup. Dan dulu Semarang itu kawasan kota lama ini ada fortifikasinya, Mas, dikelilingi oleh tembok pertahanan. Ada tembok kota. Tembok kota, karena konsep segregasi antara warga Eropa sama Ya betul. ini, sama Yang pribumi orang Eropa cuman tinggal di sini aja. oke. Cuman tahun 1824 itu tembok itu dihancurkan. Karena Belanda merasa kalau misalnya masih ditembokin, kota itu tidak akan berkembang baik. Nah, ini dia nih, Mas. Nama Belandanya masih ada. Itu. Mana tuh? Susmans Kantor. Dari perusahaannya namanya NV Susmans. Kantor itu kan ya, kantor kan kita serapan dari bahasa Belanda kan. Betul. Cuman sekarang kita single O, kalau Betul. aslinya kan double O. Betul. Susman Kantor ini adalah salah satu perusahaan yang dulu mengirimkan tenaga kerja ke Suriname. Itulah alasan kenapa banyak orang-orang Jawa di Suriname. Nah, itu karena perusahaan seperti Susman ini yang mengirimkan orang-orang Jawa
jauh bekerja ke Suriname. Dan bisa dibilang ini salah satunya atau satu-satunya Mas di Indonesia pada saat itu. Ada beberapa, cuman ya? dia pernah dapat kontrak eksklusif di tahun 1916. Kalau mungkin yang lainnya mungkin agak bermasalah. Hanya Susman yang diizinkan untuk mengirimkan tenaga kerja ke Suriname. Ya mungkin itu nggak banyak orang yang bilang kalau itu tuh perbudakan, tapi itu sebenarnya lumayan sih karena orang-orang yang bekerja ke Suriname itu tidak pernah diberitahu bahwa Suriname itu di mana. Seberapa jauh. Jadi orang-orang Jawa yang dikirim ke sana semacam tercerabut dari tanah leluhurnya karena mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke Jawa. Mas Yogi, ini kenapa di hall ini tiba-tiba ada rumah Tarsan, Mas? Rumah Tarsan. Iya, bisa ada tanaman ya nempel di dinding. Ya ini karena ini Mas, kalau kita lihat, ini struktur-struktur. Jadi bangunan di kawasan Kota Lama ini memang ada yang sudah beton dan ada yang belum beton. Itu menunjukkan lini masa juga. Bangunan ini dibangun setelah 1900 atau sebelumnya. Atau 1900 periode kapan nih? Tahun 20 kah, 30 kah? Nah, kayak bangunan yang ini, masih ada rumah Tarsan ini. Ini karena zaman dulu sebelum beton itu kan pembangunan itu semennya Mas, itu kan pakai campuran dari kapur, bata merah yang ditumbuk, lalu ada pasir. Material itu terus dicampur, terus jadi perekat batu bata ini. Makanya kapilaritasnya tinggi Mas. Jadi kalau pas ada burung bawa bibit, dia bisa tumbuh dan nempel, malah jadi struktur sekalian. Aduh, duduk dulu kali ya. Boleh. Menunjang panasnya Semarang dan jalan-jalan. Dari tadi kita udah denger cerita Mas Fajri yang sangat menarik, banyak nilai sejarah yang disampaikan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Mas Fajri sendiri gitu, apa yang mendorong Mas Fajri gitu? Kenapa kayaknya into banget dengan sejarah Semarang pada umumnya dan Kota Lama ini gitu Mas? Saya senang sama bangunan ini, mungkin sejak kecil udah banyak terekspos bangunan-bangunan lama dan seiring berkembangnya waktu kan bangunan lama nih banyak yang hancur ya. Hancur entah karena dihancurkan atau karena hancur dengan sendirinya kayak gitu. Dan karena saya nggak belum punya kemampuan ekonomi untuk membeli bangunan tua, jadi yang saya preserve ceritanya dulu. Jadi paling nggak saat mungkin jelek-jeleknya bangunan ini hilang, tapi paling nggak ceritanya saya masih bisa sampaikan. Ketika datang ke sini itu saya melihatnya sebuah tempat yang ada sejak dulu gitu ya, tempat yang jelas sangat bersejarah gitu, tapi juga bisa beradaptasi menjadi suguhan tongkrongan yang kekinian dengan banyaknya kafe-kafe gitu ya, coffee shop segala macam. Jadi ya mungkin emang nggak perlu tahu sejarah untuk datang ke sini untuk menikmati suasananya gitu ya. Ya itu menurut saya jadi entry point yang bagus karena saat kawasan ini hidup, orang-orang jadi berkunjung, orang-orang jadi curiosity-nya ada. Nah nanti mereka akan mencari sendiri lah. Nah, beruntungnya di Kota Lama Semarang ini kebanyakan bangunan-bangunannya sekarang punya fungsi baru. Nggak cuma kantor dan gudang. Karena kalau kantor dan gudang, wah jam 5 pasti udah selesai itu. Gitu ya. Karena kalau sekarang kan banyak tempat nongkrong kayak gitu, jadi kawasannya selalu hidup. Kita lanjut jalan lagi gimana Mas? Ayo. Harus kami akui berdiri di tengah Kota Lama Semarang ibarat balik lagi ke masa lalu, dikelilingi gedung-gedung yang ikonik. Selain yang udah kita lihat tadi, di sini juga ada Marba, gedung merah yang dulunya departemen store The Zikel. Terus tepat di depannya berdiri kokoh Gereja Belenduk atau GPIB Immanuel yang kondisinya terawat banget. Bahkan gak jauh dari situ ada gedung Envy Smarangse Automobil Maskapai yang menjadi saksi sejarah otomotif Indonesia nih. Dan jangan lupain juga gedung Spiegel, bangunan yang kini difungsikan sebagai resto dengan arsitektur tetap terjaga. Mungkin sekarang saatnya saya ajak teman-teman buat nyobain sarapan kuliner khas Semarang, perpaduan gulai kambing Jawa dan kari kambing India. Itu menarik banget.
Serius? Oke. Ayo, lanjut. Let's go. Nah, tempat gulenya ternyata nggak jauh. Jalan beberapa ratus meter dari gereja Belenduk, ada bangunan tua sederhana, namanya Gulai Kambing Pasabar. Spesialisnya jelas, kambing dan segala onderdilnya. Buat para pemberani, di sini bisa campur jeroan lengkap. Tapi kalau nyali segitu-gitunya, cukup kayak kita aja. Nasi, daging kambing, sama emping. Terus jangan lupa disikat sama acar bawang merah. Buat ukuran sarapan, ini mah solid ya. Rempahnya cukup kuat, tapi secara tekstur kuahnya nggak terlalu kental yang bikin enak, alias masih encer. Jadi pagi-pagi makan ini pakai sambal kehitung seger. Dari sini kita pisah dulu sama Mas Yogi buat lanjutin perjalanan lagi ke tempat yang lebih tua. Tapi bukan buat kita cari tahu kisahnya, melainkan mau ketemu sama teman-teman pengguna Veloz dari Semarang dan Jogja. Jalan-jalan vintage udah, tapi bagaimanapun juga kita nih lagi ngebahas Veloz nih. Dan kita coba tanya ke mereka yang sehari-harinya itu udah pakai Veloz. Bener, biar lebih relevan lagi ya. Betul, walaupun mungkin mereka belum pakai Veloz yang generasi terbaru ya Mi ya. Tapi seenggaknya semoga mereka punya gambaran yang lebih objektif lagi Tentang mobil ini. Betul. Tapi ntar dulu, ini ini mobil lu bayar siapa kan cicilannya? Kok kita digerubungin? Kita digerubungin ini? Pak, ampun Pak. Ampun Pak. Tolong. Jangan EV yang terbaru ya? Betul sekali Pak. Betul, Pak. Wah, boleh coba dong? Boleh. Silakan, Pak. Kita langsung Kita coba coba aja. bareng-bareng. Nah, teman-teman dari Velocity Semarang dan Jogja kelihatannya memang benar-benar antusias sama mobil satu ini. Karena bahkan sebelum test drive pun, mereka justru banyak bertanya dulu tentang yang kami rasain selama dibawa trip. Dari mulai powernya, bahan bakarnya, sampai fitur barunya. Kita juga bareng-bareng explore ke hal yang kadang orang gak sadarin, yaitu lantai baris kedua, yang ternyata jauh lebih flat daripada versi yang sebelumnya, atau versi non-hybrid. Dari situ baru teman-teman pada eksplorasi masing-masing naik Veloz Hybrid. Ada yang sama temennya, ada yang bareng keluarga, yang pasti mayoritas pas ditanya mulai pada pengen ganti ke mobil satu ini. Iya, enak tenan loh. Iya. Masih Yang pertama ya. Yang pertama kali saya jatuh cinta itu melihat desainnya. Terus yang kedua mobil keluarga. Yang ketiga juga irit bahan bakar. Veloz yang generasi kedua ini saya rasa lebih mewah, terus dia penggerak depan itu saya rasa juga mungkin lebih irit. Akhirnya saya beli yang ini. Yang kata orang bilang, wah itu di tanjakan lemah. Ya nyatanya nggak lemah sih yang saya pakai ya. Secara keseluruhan mirip, namun secara tenaga cukup signifikan sih bedanya. Remarkable ya. di atas ekspektasi betul. Sangat signifikan. Lebih powerful yang Veloz terbaru ini. Tarikan responsif sih, bagus, kedap. Jadi itu yang dicari kan, dengan tenaga lebih besar, namun dengan konsumsi BBM lebih irit. Wah itu poin plus sangat bagi saya. Jadi konsideran. Pokoknya anak-anak pengen dia. Worth it. Harganya sangat terjangkau ya. Saya akan pindah ke yang generasi baru ini. Insya Allah lah, mudah-mudahan doanya aja. Amin. Ada rezeki. Karena sekarang pun udah mulai tertarik juga. Perjalanan kita ini belum selesai ada ya. Semua yang serba tua bakal kita lanjut kunjungin lagi ke arah Jawa Barat. Bener Mi, tapi di ujung episode ini kita mesti kasih tahu teman-teman hasil tes bahan bakar dari New Veloz Hybrid EV ini dulu. Nah ini dia, gue udah pegang data MID maupun full to full yang masing-masing jarak tesnya selalu lebih dari 150 km dengan medan yang kebilang berat lah ya. Betul, jadi ini jauh dari kata diirit-irit. Kita banyak ngegas, banyak nanjak, pakai power mode beberapa kali, sampai mobilnya tuh sering kita tinggal nyala biar selalu adem. Hasilnya berapa coba Mi? Nah, angkanya itu adalah full to full pertama ya, pas ugal-ugalan banget makainya. Kita heran sih dia masih bisa dapat 16,9 km per liter. Ini udah termasuk irit. Sementara yang kedua,
Ugal-ugalan juga, tapi nggak pakai banget ya. Dapat 19,4 km per liter. Dan jangan lupa Mi, biar kegambar jelas, waktu full to full yang kedua, kita ngetes bareng Veloz biasa di jalur dan jarak yang kurang lebih sama. Yang mana mobil itu dapat 14,19 km per liter. Artinya bisa kebaca ada improvement nyaris 40% dalam pengetesan yang padahal belum optimal. Setuju, kayaknya potensi lebih irit lagi tuh ada banget sih di mobil ini. Karena di beberapa momen, angka 20-an km per liter di MID tuh nggak sekali dua kali muncul. Tapi dak, kali ini kita tutup dulu kali ya, kita lanjut di episode berikutnya. Thank you udah nonton Autofan Indonesia buat teman-teman. Kita berdua pamit dulu kali ya, Dek ya. Yoi, ciao!